Keberadaan pawang hujan di Nusantara merupakan fakta yang hingga kini sulit terelakkan. Kepercayaan kepada kemampuan semacam itu hampir ada di setiap daerah. Pertanyaan besarnya, sejak kapan pawang hujan mulai muncul dan dipercayai oleh masyarakat? Tak ada jawaban pastinya. Tapi, eksistensi mereka bisa ditelusuri dari tradisi setiap daerah. So, nggak usah lama-lama lagi, langsung kita bahas dan inilah Jejak Histori. Dalam cerita rakyat Betawi, dahulu kala diyakini ada sepasang dewa-dewi yang diturunkan ke bumi untuk memperbaiki kondisi alam yang tak seimbang. Mereka dikenal dengan Nenek dan Aki Bontot. Pasangan tua itu mengajari manusia mengelola bumi, mengenali tanda-tanda alam dan hewan, serta memperkenalkan dengan alam gaib. Cerita yang dituturkan secara turun-temurun ini tetap lestari di tengah masyarakat Betawi. Menurut budayawan Betawi, kisah Nenek dan Aki Bontot juga menjadi dasar eksistensi dari profesi unik yang ada dalam masyarakat Betawi, yaitu pawang hujan. Di masyarakat Betawi, pawang hujan dibutuhkan di berbagai macam acara, seperti di resepsi pernikahan, sunatan, dan perayaan hari-hari besar Islam. Dalam praktiknya, pawang hujan tidak menolak ataupun menghentikan hujan. Mereka hanya bisa memindahkan awan mendung dari satu tempat ke tempat lainnya. Biasanya, pawang hujan dalam tradisi masyarakat Betawi akan menggunakan doa-doa Islami dan beragam medium untuk memindahkan awan. Medium itulah yang kini dikenal oleh masyarakat sebagai sesajen. Dalam pemahaman masyarakat Betawi, pawang hujan tak melulu berasal dari kalangan ulama atau orang pintar. Semua orang bisa menjadi pawang hujan asal berikhtiar dan memahami ilmunya. Secara umum, tak ada sebutan khusus bagi orang dengan kemampuan memindahkan hujan dalam tradisi Betawi. Hanya saja, menurut ahli, ada julukan khusus bagi pawang hujan untuk kebutuhan tertentu, yaitu dukun pangkeng. Mereka adalah perempuan paruhbaya yang diminta menyukseskan sebuah resepsi pernikahan. Dukun pangkeng biasanya menjalankan ritual dengan duduk di atas gerabah dalam satu kamar khusus. Ia tidak akan keluar sebelum resepsi pernikahan selesai. Dukun pangkeng punya kemampuan menjampi-jampi makanan agar tamu bisa menikmati makanan dan cepat kenyang. Tradisi mengendalikan hujan punya corak yang berbeda di masyarakat Jawa. Menurut budayawan Jawa, praktik memindahkan hujan lebih merupakan cerminan tradisi kolektif ketimbang personal. Itu sebabnya istilah pawang hujan lebih populer digunakan di Jakarta dan Jawa Barat. Dari primbon tersebut, beragam tradisi kemudian berkembang di masyarakat Jawa. Di beberapa daerah di pedesaan, ada kebiasaan masyarakat yang masih melemparkan celana dalam perempuan ke atas genteng untuk menolak hujan. Selain itu, juga ada praktik menusuk bawang dan cabai untuk kemudian dilemparkan ke atas. Cara-cara semacam itu tertera dalam primbon, sehingga masyarakat tinggal mengikuti panduannya. Tetapi, tidak sembarang orang langsung bisa mempraktikkan ritual tersebut. Ada persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu, semisal tirakat, puasa, membersihkan jiwa, serta memberi sesajen. Di dalam primbon juga sudah tertulis berbagai mantra untuk memindahkan hujan. Mantra ini dipercaya sebagai kesepakatan nenek moyang orang Jawa dengan makhluk dunia lain, khususnya roh alam. Di samping itu, masyarakat juga mengenal orang-orang pintar yang dianggap bisa memindahkan hujan. Mereka adalah para sesepuh yang dimintai doa oleh orang-orang pemilik hajatan. Para sesepuh itu tidak perlu datang ke tempat acara. Biasanya, mereka enggan meminta bayaran, sebab jika mereka meminta upah, kesaktian mereka akan dicabut oleh Sang Maha Kuasa. Masyarakat Jawa punya kepercayaan kuat terhadap makhluk-makhluk gaib. Mereka yakin makhluk yang tak kasat mata itu berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia. Akan tetapi, pada era serba modern sekarang, manusia cenderung mengedepankan hitungan matematik dan meninggalkan hal-hal batiniah. Meski begitu, ahli menyebut masyarakat Indonesia belum sepenuhnya modern. Hal itulah yang kemudian menyebabkan beragam tradisi seperti memindahkan hujan tetap lestari hingga saat ini. Tak cuma di masyarakat Betawi atau Jawa, di berbagai tempat lain berlaku pula hal serupa. Contoh di Bali, masyarakat menggunakan jasa pawang hujan yang disebut nerang hujan. Sementara di Riau, pawang hujan dikenal dengan istilah bomoh. Kepercayaan tersebut cukup kuat mengingat sulitnya mengubah pola pikir masyarakat, terutama di pedesaan. Menurut ahli, 80% masyarakat Indonesia masih berpola pikir irasional. Sisanya adalah masyarakat perkotaan yang mulai mengedepankan rasionalitas. So, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian masih percaya dengan pawang hujan? Jangan lupa subscribe kalau kalian suka video ini dan tungguin video-video menarik lainnya. Gue Rizwan pamit, and make your own history.